Samsung A54 di akhir tahun 2024. Meskipun HP keluaran tahun lalu ya, tapi HP ini masih banyak dicari. Ya dimana untuk harganya sekarang tuh udah mulai turun ya, semakin worth it aja teman-teman. Tapi apa saja kelebihan maupun kekurangannya, nanti kita bakal bahas. Untuk varian yang saya gunakan ini 128 GB ya. Dan untuk harga bekasnya mungkin sekarang kurang lebih di sekitar 4 juta kurang. Kalau yang 256 GB itu kayaknya di sekitar 4 juta lebih sih teman-teman. Untuk harga bekasnya. Dan di sini aku sudah pakai ya selama kurang lebih 2 bulan. Dan kita bakal bahas untuk HP ini. Siapa tahu di antara kalian di akhir tahun 2024 ini ada yang lagi mencari Samsung A54. Dan untuk kelebihan yang pertama, menurut saya ada di bagian chipsetnya. HP ini menggunakan chipset Exynos 1380, yang dimana saya tes mendapatkan skor Antutu di sekitaran 580 ribuan poin. Dipakai main game seperti Mobile Legends ini menurut saya udah nyaman banget ya. Untuk frame rate-nya bisa sampai super dan grafisnya bisa sampai ultra. Yang dimana saya suka banget pada saat digenggam seperti ini. Ini nyaman sekali ya untuk dibuat main game karena layarnya juga nggak terlalu besar. Lalu responsivitas layarnya juga menurut saya enak-enak aja dan lancar. Menurut saya ukuran layarnya ini cukup pas ya, tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Jadi masih nyaman menurut saya. Lalu untuk suhunya juga bisa menghandle dengan baik, tidak yang cepat panas. Untuk performa game seperti Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, menurut saya udah dilibas habis dan nggak ada kendala. Semuanya bisa berjalan dengan lancar kecuali game-game berat seperti Genshin Impact atau Wuthering Waves. Mungkin untuk settingannya bisa disesuaikan ke settingan rendah aja untuk game berat. Tapi kalau untuk seperti Mobile Legends ini mah, untuk settingan tinggi juga kuat. Lalu untuk kelebihan berikutnya adalah warna layarnya yang saya suka ya. Vibrant, nyaman di mata. Pokoknya kualitas dari Samsung ini udah oke punya. Untuk urusan multimedia, HP ini menurut saya udah nyaman banget. Apalagi untuk kualitas suaranya, mantap. Saya suka sih ini. Kualitas suaranya menurut saya udah ngebas, jernih, dan dibuat multimedia menurut saya sudah nyaman sih. Lalu untuk kelebihan berikutnya untuk Samsung A54 ini, bobotnya menurut saya cukup ringan ya, di 202 gram aja. Digenggam itu terasa nyaman dan solid. Lalu untuk ketik-ketik juga nyaman dan presisi. Saya jarang sekali tipe pakai HP ini. Untuk urusan sensitivitas layar, menurut saya udah cukup responsif. Oke, kita lanjut ke kelebihan berikutnya. Untuk kelebihan berikutnya menurut saya ada di bagian baterai ya teman-teman. HP ini menurut saya memang tergolong awet. Untuk pemakaian kasual biasa seperti WhatsApp, Instagram, Facebook itu hanya 1 kali cas saja per hari. Tapi kalau biasanya saya buat game sih lebih dari 1 kali ya untuk ngecasnya. Untuk urusan baterai nggak perlu khawatir karena ngecasnya juga cepat. Asalkan kalian pakai charger yang ori ya guys, itu cepat kok. Lalu setelah ini kita akan beralih ke kekurangan dari HP ini. Untuk HP ini sih menurut saya untuk kekurangannya ada di bagian kamera depan. Apalagi pada saat saya yang kurang. Menurut saya dengan harganya bersaing dengan HP-HP lain, saya lebih suka seperti Vivo, Oppo kalau kalian mencari kamera depan. Karena kamera depan di HP Samsung ini menurut saya terlalu natural ya. Dan pada saat low light menurut saya untuk noise-nya tuh lumayan banyak. Tapi beda dengan kamera belakang. Tenang aja untuk kamera belakangnya ini menurut saya udah cakep kok guys. Dari hasil foto maupun video. Ini saya rekam di kamera belakang ya 1080 pixel 60 fps yang menurut saya ya cukup lumayan agak goyang sih. Kalau ingin lebih stabil kalian bisa pakai 1080 pixel 30 fps. Nah kalau 60 fps nya ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi gimana menurut kalian, coba komentar di kolom komentar. Ini hasil kualitas fotonya ya. Memang tidak setara dengan flagship, tapi menurut saya untuk hasil dari Samsung A54 ini sesuai harganya sudah cukup memuaskan. HDR-nya pun menurut saya juga sudah dapat. Warnanya pas dan menurut saya tidak terlalu oversaturasi. It's not a game, it's a rich thing.
Menurut saya untuk kekurangan HP ini tidak memiliki jack 3,5 mm. Meskipun memang HP-HP zaman sekarang sudah seperti ini, ya solusinya bisa pakai TWS atau konverter USB Type-C ke jack 3,5 mm ya. Nah, di sini saya seringnya pakai headset Bluetooth ya, teman-teman. Oke, dan mungkin kurang lebih sih itu ya kekurangan dari Samsung Galaxy A54 menurut pendapat saya. Namun overall menurut saya untuk Samsung A54 di akhir tahun 2024 ini masih worth it banget. Apalagi harga bekasnya yang sudah mulai terjangkau dan fitur-fiturnya juga komplit seperti NFC, koneksi 5G. Ya overall untuk HP ini udah cakep sih. Dan banyak kelebihan fitur yang lainnya. Oke, jadi sekian kelebihan serta kekurangan di Samsung A54 ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Bye-bye.